ini konteksnya ada 7 kecamatan yang langganan. Itu diantaranya adalah Bedawau, Pangkalan, kemudian Ciaspel, dan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat PWI Karawang TV. Kita bertemu lagi dalam acara talkshow PWI Karawang. Saya bacakan sedikit narasi. Air adalah sumber kehidupan. Jargon tersebut tak terbantahkan karena tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa hidup. Air kerap dilirik sebelah mata ketika tersedia melimpah ruah. Namun saat air sulit ditemukan, benda ini menjadi sangat berarti. Banyak orang menjerit ketika kehausan namun air tak ada. Demikian pula sejumlah aktivitas menjadi mandek gegara air tidak tersedia. Begitu pentingkah air? Saya katakan ya. Apalagi di saat kemarau seperti saat ini, air sangat dibutuhkan di segala lini kehidupan. Baiklah Sobat PWI, kali ini kita hadirkan narasumber sekaligus tamu kehormatan PWI Karawang yang sehari-hari mengelola air di Karawang. Beliau tidak akan bisa tidur nyenyak saat warga Karawang tidak mendapatkan air bersih. Siapakah beliau? Beliau adalah Direktur PDAM Tirta Tarum, Bapak M. Soleh, yang mengaku telah mewakafkan dirinya demi masyarakat Karawang dan dalam hal penyediaan bersih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekretariat PWI Karawang TV. Mudah-mudahan Bapak berkenan dengan apa adanya ini. Siap. Pak, Bapak dalam mengelola PDAM Tirta Tarum kan memiliki moto the best ya. Best yang artinya berikan pelayanan terbaik. Kami ingin tahu Pak, sejauh mana sih pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Tarum ini kepada masyarakat Karawang, tentunya dalam hal pengadaan air bersih. Boleh dikupas Pak sedikit. Terima kasih para pemirsa PWI Karawang TV yang kami hormati, seluruh warga Karawang, seluruh pelanggan PDAM Tirta Tarum Karawang maupun yang belum pelanggan. Jadi kenapa kami kembalikan kepada BES? BES ini singkatan dari berikan servis terbaik. Nah, kenapa? Karena kita sebagai perusahaan pelayanan publik. Perusahaan pelayanan publik itu yang diutamakan adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Ya. Jadi perusahaan PDAM ini bukan hanya dituntut laba dan laba, tetapi juga dituntut untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan BES ini bisa digunakan untuk seluruh sektor pelayanan publik apapun, baik dalam air bersih, finansial, perbankan, leasing dan sebagainya. Semuanya bisa. Maka sejak kami masuk di sini tahun 2008 dan alhamdulillah kami sudah berulang tahun yang kedua di bumi lumbung padi ini Dalam masa kepemimpinan Bapak ya, tentunya ya. di masa kepemimpinan kami, alhamdulillah BES bisa diterima masyarakat dengan baik untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang air minum dan air bersih. Pak, tentunya masyarakat nih dengan kepemimpinan Bapak mungkin merasa puas ya. Mungkin bisa dibuktikan dari jumlah pelanggan Pak. Sebelum Bapak masuk, berapa sih jumlah pelanggan PDAM Tirta Tarum, dan melalui terobosan-terobosan yang Bapak lakukan, berapa peningkatannya itu Pak? Baik, jumlah pelanggan saat saya masuk pertama kali di sini bulan Agustus 2018 itu baru 72.000. Saat ini berkat dukungan seluruh warga Karawang, baik dari Bupati, Wakil Bupati, DPRD, seluruh stakeholder, kita sekarang sudah mencapai 92.000. Ya, artinya ada peningkatan hampir 20.000 hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Di mana biasanya sebelumnya per tahun itu hanya nambah 1.500 sampai 2.000. Sekarang target kami minimal 6.000, bahkan saat ini di tahun ini sudah bertambah sekitar 8.000. Jadi target di tahun 2020 sudah hampir tercapai. Tinggal kita insya Allah meningkatkan pelayanan. Gitu.
Pak, untuk mencapai pelanggan yang sebanyak itu, apa sih Pak kiat-kiat Bapak yang Bapak lakukan untuk meraih simpati masyarakat menjadi pelanggan PDAM gitu? Ya, tentunya di perusahaan pelayanan publik ini harus punya kiat dan harus punya strategi. Strategi sebenarnya biasa-biasa saja ya. Misalnya Cuma apa, itu bisa menjadi luar biasa manakala mendapat dukungan dari seluruh stakeholder. Misalnya, kalau di tempat lain itu hanya pakai 3K, kualitas, kontinuitas, dan kuantitas. Di tempat kita saya tambahkan satu, kualitas, kontinuitas, kuantitas, keterjangkauan. Yang kedua, biasanya orang terpaku kepada bayar SR PDAM itu mahal, antara 1 juta sampai 1,5 juta, bahkan di luar Jawa bisa sampai 2,5 juta. Saya pakai semurah-murahnya dengan prinsip jual PDAM itu ibaratnya kita jual pulsa, bukan jual SIM card. Beli SIM card kan hanya sekali. Sama sekarang PDAM itu kita hanya jual air, sedangkan pasangnya hanya sekali. Jaringannya pertama aja. Saya tidak jualan pipa, tidak jualan water meter, tidak jualan aksesoris, tidak jualan klem, tapi kita jual air. Pasangan ini SR-nya hanya sekali, tetapi berlangganannya seumur hidup. Itu prinsip yang saya gunakan. Ya, dan alhamdulillah dengan harga semurah-murahnya disambut oleh warga Karawang luar biasa. Ya baik Pak, dengan penambahan 20.000 pelanggan itu suatu prestasi yang sangat fantastis ya menurut saya pribadi, dan pemirsa Karawang TV juga mungkin PWI Karawang TV juga mengakui hal itu. Tadi Bapak katakan soal pelayanan nih Pak. Siap. Selama ini masih ada keluhan-keluhan, walaupun ya sedikit berkurang, keluhan-keluhan tentang air yang keluar dari keran itu masih dalam kondisi kotor atau masih ada bercampur tanah. Itu gimana Pak solusi dari Bapak, atau apakah itu penyebab dari kualitas menurunnya air itu gimana Pak? Oke. Yang namanya pelayanan air bersih, perpipaan tidak terlepas dari sistem. Nah, sistem kita memang dari tahun ke tahun selalu kita perbaiki, baik sistem pelayanan, sistem distribusi, sistem produksi, hingga sampai ke pelanggan. Nah, pertama yang saya utamakan di sini adalah satu pelayanan online. Keluhan one day service untuk pelayanan baru dan 1 hour service, 1 jam service untuk keluhan. 1 jam harus sampai di lapangan. Nah, kalau masih ada keluhan, wajarlah. Hampir 90.000 jumlah keluhan kita berdasarkan laporan terakhir secara online tadi sekitar 3.000. Jadi hampir sekitar 3 atau 4%. Saya kira wajar. Kenapa? Pertama, usia perpipaan kita sudah di usia di atas teknis. Biasanya untuk pipa PVC, pipa PE, kemudian pipa HI, GI, kemudian pipa ductile, itu biasanya hanya 25 tahun. Perpipaan kita ada yang di atas 40 tahun. Jadi udah layak diganti seharusnya uzur. Pak, ya, ibarat manusia udah uzur. Saya tidak mengeluh, tetapi kalau kita mengganti perpipaan saat ini, maka pelayanan kita tidak akan bisa ekspansi sebesar sekarang. Nah, tapi kami mempunyai cara-cara perbaiki pelayanan. Kalau masih ada keluhan ya kita perbaiki, kita perbanyak wash out. Jadi titik-titik yang tadi ada keluhan, ya wajar. 43 tahun pipanya, kalau kotor wajar. Kalau nggak kotor malah nggak wajar. Gitu. Mungkin ada korosi dari dalam gitu. Kalau ada perbaikan, ada bocoran, justru kalau bocor itu tandanya ada air. Kalau tidak ada bocoran, berarti belum tentu ada air. Kosong gitu. di dalamnya, ya. Nah, kami jamin sekarang kita ada 20 cabang dan unit, ada 8 cabang dan 12 unit. Saat ini semuanya ada air. Dan alhamdulillah Karawang ini surganya air, dari jatiluhur, dari air permukaan, dari air danau maupun mata air. Kita lengkap semuanya ada. Bahkan ABT juga kita masih punya. Itu untuk ketersediaan air baku sendiri itu untuk pusat ya mungkin lah bisa terpenuhi dari PJT 2 ya Pak ya. Ya. Tapi untuk cabang-cabang
ada nggak Pak kendala untuk penyediaan air baku tadi? Ada. Misalnya di mana saja Pak? Misalnya di Pangkalan. Pangkalan itu punya mata air satu-satunya di Karawang, itu namanya Ciburial, mata air Ciburial. Dulu konon katanya debitnya itu 20 liter per detik. Saat ini tinggal 50%. Paling kalau di musim hujan itu bisa meningkat sampai 12 sampai 15 liter per detik. Nah, langkahnya bagaimana? Ya, kita kurangin kebocoran, kemudian kita tambahkan efisiensinya gitu. Itu yang untuk air mata air. Kemudian juga air bawah tanah. Masih ada 6 sumur di 4 tempat. Oh, masih Ya. pakai air bawah tanah Pak? Air bawah tanah, air sumur, karena waktu itu belum ada untuk di air permukaannya. Itu ada di Lemah Abang, ada di Kota Baru, ada di Telaga Sari, dan ada di Rawamerta. Sedikit demi sedikit ini nanti kalau sudah ada air permukaan, kita tutup. Karena tupoksi kita itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah air permukaan. Air permukaan nggak ada, baru air bawah tanah atau air danau. Nah, air danau kita ada satu di Talaga Jaya. Maaf, 2 ya, satu lagi di Mulya Sejati. Tapi danonya itu pun danonya PJT 2 iya. gitu. Jadi ya alhamdulillah itu sudah dikategorikan sebagai air permukaan. Ya, kalau kualitas sedang kita tingkatkan. Maaf kalau ada komplain-komplain tentang air keruh atau air yang kualitasnya kurang tinggi, itu saat ini adalah biasanya di tempat-tempat yang jaringan lama. Contoh Karawang dan Teluk Jambi. Itu kenapa Pak? Faktor apa itu? Ya itu tadi pertama faktor usia. Iya. Yang kedua panjang pipa kita ini kalau Tarik. diolor gitu dari Jakarta sampai ke Banyuwangi balik lagi ke Jakarta lagi 1.500 km. Rumitnya tuh di sini. Nah, kita tidak mungkin tanpa ada perbaikan. Seluruh Indonesia hampir sama seperti itu. Nah, tetapi seperti tadi ya, kalau yang baru-baru, contoh, saya ambil contoh yang cabang Majalaya dan Karawang Timur itu baru 2 tahun di usia, bahkan baru 1,5 tahun secara operasional, itu sudah 8.000 pelanggan. Nyaris Tanpa sedikit. keluhan. Ya ada sih tetap keluhan gitu. 1-2, bahkan ada yang keluhan tanpa jawaban juga ada. Kita tahulah Iya, itu. iya. Tetapi prinsipnya kecil. Dan ini dibuktikan oleh dipakai pengembang terkemuka seperti, maaf terpaksa saya sebut ya, Iya. Sumarekon. Oh. Kawasan Sumarekon Emerald itu sudah Iya. pakai air PDAM tanpa keluhan. Iya. Gitu. Artinya apa? Kalau kita bisa jaga jaringan ini dengan baik, dengan sempurna, insya Allah keluhan juga minimal. Bukan tanpa keluhan, tetap ada, tetapi kita yakin kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Pak tadi bicara soal keluhan ya, Bapak katakan 1 jam harus petugas sampai di lokasi keluhan itu. Nah ini kan berkaitan dengan sumber daya manusia Pak, tentunya ya karyawan di jajaran Bapak sendiri. Bagaimana ini menekankan hal itu supaya karyawan itu menepati janji Bapak itu tadi? Siap. Ini era teknologi informasi. Jadi nggak ada alasan. Sekarang semuanya bisa dipantau kok, online. Titiknya by name, by koordinat, sampai titik koordinatnya kita bisa tahu. Maka nggak ada alasan bahwa 1 jam belum sampai di lokasi. Sekarang saya tanya Karawang ujung ke ujung, ada nggak 1 jam? Nggak nyampe. Maka kalau saya kasih kesempatan 1 jam sampai di lokasi harus sudah laporan dengan saya. Kalau belum sampai silakan laporan langsung ke direksi, boleh. Dan itu online. Dengan WA pun gampang kita pantau. Makanya biasanya kami bisa menjamin minimal sampai di lokasi, kemudian perkara ada tindak lanjutnya nanti akan dianalisa. Oh, ini perlu peralatan, ini perlu membawa mobil, ini perlu membawa kunci Inggris, perlu membawa kunci geprek dan sebagainya. Itu sudah ada standar operasionalnya. Minimal ini mempercepat perbaikan. Pak kalau boleh tahu berapa sih jumlah teknisi yang Bapak punya untuk melayani keluhan-keluhan itu? Ini memadai tidak dengan jaringan yang Bapak punya? Masih cukup gak SDM itu? Ya dibilang cukup, tidak cukup itu tergantung manajemen. Untuk PDAM yang bagus itu sebenarnya komposisi adalah 60-40, 60 teknis, 40 bidang umum. Saat ini di PDAM Karawang terbalik. 60 di administrasi, di umum,
40 di teknis. Nah, sedikit demi sedikit sekarang sudah gitu, mulai saya rubah. Bahkan mungkin bulan ini sudah 50-50. 50 teknis, 50 umum. Dan saya sampaikan, tidak ada dikotomi antara bidang teknis dan bidang umum. Sama pentingnya. Ya, bidang teknis tidak bisa berjalan tanpa bidang umum tidak bisa berjalan tanpa bidang teknis. Demikian juga sampai ke direksinya sama, bidang umum sama bidang teknis sama pentingnya. Bahkan saya bilang dirut dengan tukang sapu sama pentingnya. Gitu. Artinya pada saat terus terang pada saat kami masuk di sini agak kelebihan pegawai. Tapi dengan seiring bertambahnya 20.000 pelanggan dalam waktu 2 tahun, sekarang sudah rasionya sudah mulai bagus. Mulai sebanding. Ya, kalau waktu saya awal masih di atas 6, kalau itu pun tidak dipaksakan, tapi sekarang sudah 1.004. Yang ideal memang 1.003, 1.002 itu kalau IT-nya tinggi. Ada beberapa PDAM yang menggunakan total IT itu bisa sampai 1.002 pegawai. Tapi kita masih sekitar 4, itu akan dipertahankan gitu Pak? Insya Allah kita pertahankan. Makanya kalau kita banyak pelanggan juga, insya Allah pegawai juga nambah. Tapi saya prioritaskan juga untuk pegawai-pegawai yang maaf ini, yang dulu sudah di situ statusnya belum jelas, kita perjelas dulu. Gitu. Jadi supaya ini manusiawi lah. Apalagi di tengah pandemi Covid kayak gini, kita juga peduli dengan pekerjaan kawan-kawan. Terlebih lagi pada saat kita gencar-gencarnya MBR, itu saya bilang sama teman-teman yang mengerjakan proyek-proyek MBR ini, utamakan pekerja lokal. Dan dari hitungan teman-teman, itu minimal merekrut 500 tenaga lokal sampai 1.000. Ya tentunya ini tukang gali, mandor, tukang sambung, dan pemasangan SR. Kami utamakan untuk tenaga kerja lokal. Artinya tanpa kita keluar-keluar, kita merekrut hampir 500 orang minimal tenaga untuk padat karya. Ada penyerapan tenaga kerja? Ada. Meskipun itu ya berkisar antara ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Ya tapi lumayanlah ada lumayan kita bisa bantu. Ya. Bergulirlah ekonomi itu. Pak, ngomong-ngomong soal pandemi ini tadi, jadi saya teringat untuk tadi kan Bapak bicara lebih mengarah ke pelayanan teknis ya, pelayanan keluhan soal kualitas air. Nah, bagaimana Pak pelayanan dengan kemudahan cara pembayaran PDAM sendiri? Kan pelanggan tidak mungkin lah kata orang Sunda macam ngingkik gitu ya. Apakah bisa dengan transfer sehingga menghindari pertemuan langsung dengan kasir itu? Gimana Pak? Ada kiat-kiat? Alhamdulillah ini salah satu inovasi kita selain pembayaran lewat kasir, itu juga kita seluruh fasilitas online kita buka. Baik pembayaran melalui bank, baik melalui ATM, baik melalui online, net banking, mobile banking, aplikasi, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, semuanya. Bahkan yang terbaru, biasanya kan kita hanya bekerja sama dengan bank-bank pemerintah, mohon maaf, bank swasta pun sebesar BCA sekarang sudah mempercayakan salah satu pembayaran. Sudah, meskipun baru akan diresmikan tanggal 11 nanti. Oh, gitu ya. 2 hari lagi ya Pak, 2 hari lagi baru diresmikan, tetapi mulai tanggal 12 kemarin kita sudah uji coba dan lancar. Artinya pembayaran rekening PDAM itu semudah membeli pulsa, semudah membeli token, semudah membeli kuota. Ya, dari mana-mana bisa dari ibarat saya bisa dari kasur, bisa bayar dari sumur, bisa dari tempat tidur. Gitu. Semudah yang kita berikan. Dan saya punya cita-cita, kasir itu akan saya tutup, kasir PDAM ya. Kenapa? Nerima uang itu bukan tupoksi kami. Tupoksi kami serahkan, tupoksi keuangan itu serahkan kepada perbankan, kepada aplikator, kepada penerima uang. Ya, mereka nggak keluar rumah aja sekarang bisa bayar di supermarket online semuanya di mana-mana. Bahkan yang terakhir saya dapat laporan bisa bayar dari luar negeri. Maaf, TKW atau TKI bisa bayar di luar negeri, membayarkan keluarganya yang di sini. Iya, gitu. Sangat mudah. Jadi tidak ada alasan lagi. Dan kita kemarin sudah ngasih reward, berhadiah 1 buah motor listrik sama
TV 50 in. Bagi peserta pelanggan teladan. Bayar 6 bulan berturut-turut, dapat undian, kemudian kita undi di depan dinas koperasi, dinas sosial, dan itu resmi suratnya dari Kementerian Sosial Pusat. Gitu. Jadi kita sudah mulai ada namanya reward seperti itu. Ya. Pak, selama ini kan PDAM dikenal sebagai konsumsi air bagi masyarakat menengah ke atas ya, sementara masyarakat ke bawah belum menjangkau secara ekonomi. Ini sebenarnya gimana sih pendapat itu, benar atau tidak dengan tarif PDAM saat ini? Bisa terjangkau nggak oleh masyarakat yang memang kurang, masih di bawah sejahtera gitu? Baik, kalau saya bilang terjangkau.